Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh kali ini, subuh yang berbeda dari subuh-subuh yang sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena kita berada di bulan Ramadan. Itu salah satu perbedaannya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan dan juga memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita senantiasa bertadarus Al-Qur'an. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan tafsir kita di surat Al-Lail ya. Terakhir sampai ayat yang keberapa Pak? Kelima ya. Baik, sebelumnya kita baca dulu surat Al-Lailnya, boleh diikuti. Yang bawa mushaf, bawa HP, boleh dibuka HP-nya, cuma jangan buka WA ya. Buka aplikasi Al-Qur'annya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا
akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Terakhir kita membahas ayat bahwa inti sumpah dari surat Al-Lail itu di ayat yang keempat, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan usaha kalian itu bermacam-macam, ya. Berbeda-beda. Rincian yang pertama, fa'amma man aqqa wattaqa. Adapun orang yang memberi dan juga dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap al-husna. Apa itu al-husna? Ibnu Katsir menukilkan pendapat para ulama salaf terkait dengan makna al-husna cukup banyak, ya. Beliau mengatakan yang pertama, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan terhadap al-husna. Sebelum ke situ makna al-husna apa, Pak? Apa arti al-husna? Nah, kita sering punya istilah asmaul husna, ya, nama-nama yang terbaik, ya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata hasan, hasan itu baik, bagus. Al-husna yang terbaik, yang terbagus. Nah, itu secara bahasa makna al-husna. Dan dia membenarkan terhadap al-husna sesuatu yang terbaik, sesuatu yang terbagus. Maksudnya apa? Yang pertama, Ibnu Katsir menukil pendapat dari Qatadah, yang dimaksud adalah bil mujazah. Dia membenarkan terhadap al-mujazah, balasan. Balasan dari siapa? Balasan dari siapa? Balasan dari Allah. Ketika dia bertakwa, ketika dia memberi, menderma, dia membenarkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita memberi kepada fakir miskin, ada kemungkinan gak fakir miskin itu memberi kepada kita? Ada, cuma kadang sedikit kemungkinannya. Memberi kepada anak yatim, panti asuhannya di mana gitu, ya. Kita donasi terus, ada nggak kemungkinan dibalas oleh anak yatim itu, Pak? Ada saja kemungkinannya, cuma bisa jadi kecil.
Nah, kalau kita mengharapkan orang yang kita berikan kebaikan itu memberikan balasan kepada diri kita, bisa jadi harapannya kecil. Ada kemungkinan, tidak ada hal yang mustahil, tetapi sesuatu hal yang pasti, Allah pasti membalasnya. Pasti itu, ketika kita melakukan kebaikan pasti Allah balas. Ya. Maka kelompok yang pertama dia yakin akan balasan yang bagaimana? Balasan yang terbaik. Balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua yang dinukil oleh Ibnu Katsir adalah wasaddaqu bil husna ay bisawab, dan dia membenarkan terhadap al husna yang terbaik, yang terbagus. Ini apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terbaik. Nah, maka pola pikir orang-orang yang beriman, pola pikirnya tidak materialistik, ya. Tidak semua berlandaskan harus dengan uang dan juga rupiah. Ya. Balasan dari Allah, pahala dari Allah itu yang terbaik. Ya. Seandainya dibuat pilihan, Pak, sholat berjamaah pahalanya mending 27.000 atau 27 derajat, Pak? 27 derajat. Mending mana, Pak? 27.000 atau 27 derajat? 27 aja. Kalau 27 derajat, Pak, semuanya percaya tidak? Bisa jadi tahu, cuma belum percaya, tidak membenarkan. Akhirnya bagaimana? Karena ragu, ya, begitulah kan gitu. Tapi kalau tempel pengumuman tuh, ya, yang sholat berjamaah di Masjid Darul Muttaqin dapat 27.000. Kira-kira penuh kan? Penuh kan? Hitungin saja, Pak, 27.000 kali 1 kali sholat kan gitu. Berapa kali 5, Pak? 27 kali 5 berapa? Ada yang buat kalkulator? 135.000 sehari itu. Kali sebulan, Pak, 30. Lumayan. Berapa, Pak? Belum nanti Jumat, kasih pengumuman tuh, ya. Yang datang pertama kali dapat unta. Kira-kira pada subuh pada pulang nggak? Udah di situ kan kita nongkrongin tuh, ya. Nah, kalau seandainya itu dinominalkan, dirupiahkan, tapi di sini ujiannya. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan yang terbaik. Apa? Pahala dari Allah itu terbaik daripada nominal rupiah. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, Mujahid dan juga Ikrimah, yakni bil khalaf, yaitu pengganti. Pasti Allah ganti, pasti Allah ganti kebaikan yang kita lakukan, infak sedekah yang kita lakukan, pasti Allah ganti. Al-Dhahhak menafsirkan al-husna bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah, membenarkan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya, Pak? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maka kalimat la ilaha illallah sudah menjadi harga mati, Pak. Sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, sampai akhir hayat, sampai jaminan Rasulullah, Pak. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah,
dia pasti masuk surga. Itu membenarkan al-husna, yakni membenarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Katsir menukil pendapat dari Ikrimah. Riwayat dari Ikrimah menyebutkan al-husna bima an'amallahu alaihi. Al-husna ini adalah apa yang Allah berikan kenikmatan itu kepada dirinya. Dan dia yakin kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya itu yang terbaik. Nikmat-nikmat Allah itu baik, tidak ada yang tidak baik. Nikmat. Wasaddaqa bil husna. Nah, supaya nikmat Allah terasa besar, terlihat besar, bagaimana caranya? Pakai kacamata syukur. Ketika memakai kacamata syukur dalam kehidupan, nikmat yang kecil terlihat besar, terasa besar. Tetapi ketika hilang kacamata syukurnya, jangankan nikmat yang kecil, nikmat yang besar saja terlihat kecil. Bahkan bisa jadi tidak terlihat sama sekali. Wasaddaqa bil husna, orang yang meyakini, membenarkan bahwa kenikmatan itu dari Allah dan itu adalah sesuatu yang terbaik, maka senantiasa akan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan suudzon. Itu yang kelima. Berikutnya, wasaddaqa bil husna, Zaid bin Aslam mengatakan dia membenarkan al-husna maksudnya as-salah, waz-zakah, was-shaum. Membenarkan salat, membenarkan zakat, membenarkan saum. Salat itu perintah dari Allah, dia benarkan, dia yakini, kemudian dia salat. Zakat, dia meyakini bahwa zakat itu perintah dari Allah, maka dia keluarkan zakat. Terkait bulan Ramadan, apa zakatnya? Zakat fitri, kita kenal dengan zakat fitrah. Keluarkan zakatnya, ataupun zakat mal yang lainnya, dikeluarkan karena ini perintah dari Allah. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar, banyak kelompok orang yang menolak mengeluarkan zakat. Punya dalil nggak, Pak? Punya dalil nggak, atau pelit, Pak? Punya dalil ternyata, ya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surat itu disebutkan khudh, ambillah olehmu, satu orang tuh khitabnya. Nah, mereka memahami khitab itu berarti hanya kepada Nabi. Berarti tidak ada yang berhak mengambil zakat kecuali Nabi itu. Maka dengan tegas Abu Bakar memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan juga zakat. Nah, maka kemudian para ulama pun memberikan kesimpulan, membuat kaidah. Perintah kepada Nabi itu hakikatnya perintah terhadap umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan perintah itu khusus Nabi. Selama tidak ada dalil khusus, maka umatnya pun sama diperintahkan, sama seperti halnya yang diperintahkan kepada Nabi. Zakat, ya, ini terkait dengan harta. Ya. Yakin nggak? Mana kosok sodakotun min malin, kata Nabi, harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Yakin nggak, Pak? Kalau pakai rumus matematika berat, Pak. Berat kalau pakai rumus matematika, Pak.
punya uang 100 juta di bank, 100 juta, sudah haul, sudah nisab, harus sedekah, harus zakat. Berapa? 2,5%. Berapa berarti? 2,5 juta. Saya tanya Pak, 100 juta dikurangi 2,5 juta, tinggal berapa? 97,5. Itu berkurang bertambah? Berkurang bertambah Pak? Berkurang itu menurut ilmu matematikanya. Tetapi menurut Allah dan juga Rasulnya tidak berkurang. Kenapa? Karena Allah lipat gandakan. Berarti harta kita yang mana Pak sebenarnya? Yang di mana? Yang sudah pasti itu harta kita yang mana? Yang 100 juta atau yang 2,5 juta Pak? Nah yang pasti itu 2,5 juta Pak. Karena yang 100 juta itu belum pasti itu akan menjadi milik kita ya. Maka nambah tuh 2,5 juta kan itu. Suatu ketika Ibunda Aisyah disuruh oleh Rasul membagikan daging kambing. Wahai Aisyah, bagikan daging kambingnya, dibagi-bagiin ya. Tinggal pahanya, paha kambingnya. Kenapa tinggal paha? Tahu Nabi itu suka paha kambingnya. Untuk Nabi itu disisahkan. Maka kata Nabi, ini bukan sisa. Ini sisa di dunia. Tapi yang milik kita yang mana? Yang sudah bagikan itu milik kita. Nah itu wasaddaqa bil husna. Kemudian wasaum, saum, membenarkan saum. Saum itu perintah Allah, pasti baik. Yakin Pak saum itu baik Pak? Baik kan itu ya. Walaupun lapar baik kan itu ya. Walaupun haus baik kan itu. Ternyata kalau dilihat jurnal ilmiahnya dalam ilmu kesehatan pun itu ibarat kata turun mesinnya ya. Luar biasa. Wasaddaqa bil husna. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan wasaddaqa bil husna. Al-Murrah mengatakan shadaqatul fitri ya, membenarkan adanya zakat fitri ya. Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil husna. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-husna, apa maksudnya? Kalau secara bahasa ya difahami al-husna itu yang terbaik, yang terbagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-husna al-jannah ya. Bahwa al-husna itu adalah al-jannah, surga ya. Maka dia membenarkan adanya surga, balasan terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau tiga ini ada dalam diri kita, senantiasa memberi, bertakwa, membenarkan terhadap al-husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan jalan kemudahan kepadanya ya. Jalan kemudahan ini jalan apa? Kata Ibnu Abbas, yakni lil khair, jalan untuk melakukan kebaikan. Gampanglah bagi orang yang suka memberi, ketika diminta ya gampang memberi karena sudah terbiasa, gampang ya. Kalau berbuat baik itu gampang, itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan kemudahannya. Bagi orang yang bertakwa tidak ada sesuatu yang susah, gampang semua ya. Kenapa gampang? Ya tadi sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Bangun sahur kan itu berat,
Tapi ketika ketakwaan dalam diri ada, gampang bangun sahur. Zaid bin Aslam mengatakan, maksudnya apa? Kami akan memberikan jalan kemudahan kepadanya, yakni lil jannah. Kami berikan, buatkan jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian kaum salaf, para ulama salaf mengatakan, bagus ini ungkapannya, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara pahala kebaikan itu adalah dia melakukan kebaikan setelahnya. Di antara pahala kebaikan adalah dia mampu melakukan kebaikan setelahnya. Karena setelah kebaikan itu ada kebaikan lagi, ada kebaikan lagi, ada kebaikan lagi, dan itu mudah untuk dilakukan. Tadi bangun, ngapain Pak? Sahur. Kemudian apa lagi? Ketika sahur ngapain Pak? Jangan apa lagi? Istighfar Pak, jangan lupa itu ya. Jangan nonton TV. Banyakin istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri orang yang bertakwa itu ya. Waktu sahur itu digunakan bukan hanya untuk makan, tetapi untuk istighfar. Gampang makan sahur, gampang istighfar. Waktu adzan gampang jawab adzan, gampang ke masjid, gampang sholat, gampang zikir, gampang ngaji. Itu fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berikan jalan kemudahan baginya untuk melakukan kebaikan. Setelah kebaikan itu gampang melakukan kebaikan yang lain, gampang melakukan kebaikan yang lain terus. Maka kemudian ketika kita sudah merasa gampang melakukan kebaikan-kebaikan, jangan merasa sombong. Kenapa? Karena itu dari Allah. Allah buat kita gampang melakukan kebaikan. Termasuk sampai di surga itu ya, kata penghuni surga disebutkan dalam Al-Quran testimoninya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu testimoni ahli surga itu ketika mereka masuk surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami bisa sampai di surga. Nah, kalau bukan hidayah dari Allah, gak mungkin kita ada di surga tuh ya. Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Dan sebaliknya, wa min jazai sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan keburukan, maka ada keburukan setelahnya. Itu tuh beres mencuri, kira-kira ngapain? Mabuk, judi, tuh ya. Setelah keburukan ada keburukan yang lainnya. Nah, maka hati-hati. Itu yang pertama ya, kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka senantiasa memberi, bertakwa, membenarkan terhadap al-husna. Allah kemudian akan memberikan jalan kemudahan kepada dirinya. Kelompok yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Maka adapun orang yang bakhil. Apa bakhil, Bang? Pelit, merege hese, cap jahe. Nah, itu bakhil. Ada ungkapan bahasa Arab itu al-bakhilu aduullah. Coba Pak ya,
Maka di sini Pak beratnya penyakit ya, penyakit hati dengan penyakit fisik berat mana Pak? Ternyata kalau kita perhatikan bisa jadi Pak, penyakit hati itu lebih berat daripada penyakit fisik. Kenapa? Karena kalau penyakit fisik Pak kerasa, pusing, pergi kemana Pak? Nah, ke dokter tuh. Kenapa? Ini kerasa pusingnya, kaki nyut-nyutan, bengkak. Kenapa Pak? Tuh asam urat nih. Kerasa Pak, datang kemana? Ke dokter. Kalau orang yang sakit fisik Pak ditengokin, seneng gak Pak? Seneng tuh, ditengokin seneng Pak. Kalau sakitnya fisik. Tapi kok coba kalau sakitnya psikis Pak, pelit Pak, tengokin tuh orang yang pelit. Lempar. Kata Allah nih obat pelit nih, al-bakhilu aduullah. Orang yang pelit musuh Allah, kira-kira diapain itu Pak? Lemparin. Kenapa Pak? Gak ngerasa dirinya pelit tuh. Kadang-kadang begitulah penyakit psikis yang lebih berat daripada penyakit fisik. Nah, berbeda dengan yang pertama. Yang pertama akto, senang, suka memberi. Nah itu baik, bagus. Yang kedua bakhil, pelit, kikir, hitungan. Nah itu nggak baik. Wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa cukup. Ibnu Abbas menafsirkan ay bakhila bimalihi, dia bakhil, kikil, pelit terhadap hartanya, sayang mengeluarkan harta, mau infak, sedekah, berat kan itu, mikir berapa kali, 7 kali, 100 kali, semakin pelit Pak semakin banyak mikirnya itu. Yang pada akhirnya gimana Pak? Nggak jadi sedekahnya tuh, saking kelamaan mikirnya. Dia bakhil terhadap hartanya. Wastaghna, dan dia merasa cukup an rabbihi, dari Rabbnya. Gak merasa butuh terhadap Allah, itu wastaghna. Nah, orang yang bertakwa bagaimana? Berarti orang yang bertakwa dia senantiasa merasa perlu, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah tuh, Orang yang gak butuh, ngapain minta kan gitu, gak butuh kan gitu, Tapi disitulah bedanya orang yang bertakwa, senantiasa berdoa, merasa tahu diri kan gitu. Kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kita. Termasuk di bulan Ramadan ini, bulan apa Pak? Bulan doa. Harus banyak berdoa. 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya, salah satunya siapa? As-shaim hatta yuftir, orang yang saum sampai dia berbuka. Dengan doa itu, permintaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan akan butuhnya kita kepada Allah. Istighfar, astagfirullah, ya Allah aku meminta ampunanmu, berarti kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit kayak gitu berdoa, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah aku. Kenapa? Dia yakin, tahu, utuh bahwa kesembuhan itu dari Allah, bukan dari dokter. Dokter itu tugasnya mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter itu mengobati, ngasih obat tuh, ngeresepin obat ini. Tetap yang menyembuhkannya Allah. Nah itu bedanya orang yang bertakwa yang pertama dengan orang yang istaghna, kelompok yang kedua, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap al husna tadi.
Ibnu Katsir mengatakan wa kadzdzaba bil husna bil jazaa'i fid daril akhirah. Dia mendustakan adanya balasan di negeri akhirat. Ya, enggak percaya tuh adanya balasan di negeri akhirat. Kalau sudah mati ya sudah mati, enggak ada kehidupan yang lain. Ya. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan berikan jalan kepadanya, jalan kesukaran. Ya, kalau tadi yusra jalan kemudahan, kalau sekarang jalan kesukaran, jalan kesulitan. Maksudnya apa? Aini tariqi syarr. Kami tunjukkan kepada dirinya, mudahkan kepada dirinya jalan keburukan. Makanya untuk berbuat buruk itu jadi gampang, berbuat dosa dan juga maksiat itu gampang. Pertanyaannya, lebih gampang taat atau lebih gampang maksiat, Pak, kira-kira? Secara asal gampang taat, gampang maksiat. Yang mana yang gampang, Pak? Bagi orang yang senantiasa taat lebih gampang taat, Pak, jawabannya. Bagi orang yang senang maksiat, sering maksiat, gampang maksiat. Nah, itu jawabannya, Pak. Ketika bagi orang yang taat gampang taat, kata orang maksiat gampang maksiat. Nah, kita tengah-tengah nih. Kira-kira gampang mana? Taat dan maksiat. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa ketaatan itu lebih mudah daripada kemaksiatan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu dalilnya, Pak. Laha bagi seorang jiwa, ya, dia mendapatkan pahala. Yang bedanya lam dan ala, Pak. Kalau lam mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari hasil usahanya, bentuk biasa kasabah. Tapi kalau wa 'alaiha, dan bagi dirinya, jiwa itu mendapatkan dosa, mak iktasabah bentuknya ifta'ala bil mubalaghah. Itu menunjukkan bahwa kemaksiatan lebih susah daripada ketaatan. Ketaatan lebih gampang daripada kemaksiatan. Saya ambil contoh, ilustrasi perbandingannya. Lebih gampang nikah atau lebih gampang zina? Nikah. Lebih mudah nikah, lebih mudah zina, Pak? Nikah. Gampang nikah, ya. Gampang nikah. Sekali untuk seumur hidup. Masya Allah, sekali untuk seumur hidup tuh kan gitu. Jangan naik mantap ini. Gampang kan gitu ya. Nikahnya seneng nggak kalau nikah itu bagi-bagi undangan tuh, sebar undangan. Pertanyaan, ada orang yang mau zina sebar undangan, Bang? Nggak ada tuh kan itu. Minta digrebeknya. Lebih gampang taat daripada maksiat. Kalau nikah kan ngasih infak, ngasih nafkah sebulan sekali bisa, Bang? Bisa. Zina nggak bisa, itu biasanya kan gitu, ditarik kan gitu. Tahu dari mana? Dari berita, Pak. Jangan suudon, Pak. Yang mana nih, Pak? Ya. Mencuri dengan sholat malam, kira-kira mana? Sama atau beda? Ada Pak Kiai, Pak Ustadz dengan pencuri sama-sama bangun jam 2. Kata Pak Ustadz bagaimana ketika melihat pencuri? Suudon Ustadznya, itu kata siapa? Kata orang-orang mau mencuri ya. Ini jam 2 bangun untuk sholat malam tuh kan gitu. Itu kata Pak Ustadz. Kata pencuri bagaimana melihat Ustadz bangun jam 2 malam? Kata orang, Ustadz, ini jam 2 mau maling.
Pertanyaannya, sholat malam dan maling Pak, gampang mana Pak? Sholat malam lebih gampang Pak daripada maling. Sholat malam jam 2 nggak bisa, mepet jam katakanlah jam 4 masih bisa? Bisa. Jam 4 sekarang Ramadan sudah ramai kan gitu ya, ramai, agak berat Pak kalau udah ramai, agak berat tuh ya. Sholat malam ya, dalam keadaan batuk bisa Pak? Bisa. Tadi batuk Pak, sholat malam bisa? Bisa. Coba mencuri Pak dalam keadaan batuk. Wah, berapa itu lagi nyongkel jendela gitu ya. Batuk langsung ketahuan kan, repot. Sholat malam, bos, bisa di rumah Pak? Bisa? Bisa. Mencuri di rumah sendiri Pak? Bisa? Gak bisa, kan harus ke rumah orang lain. Lebih mudah ternyata sholat malam, taat kepada Allah kan gitu ya. Nah itu diantaranya, sebenarnya lebih gampang taat daripada maksiat. Minum air putih ya, dengan anggur putih Pak, mahal mana? Kurang mana? Air putih. Kurang air putih daripada anggur putih itu kan itu. Ternyata taat ini lebih mudah sebenarnya daripada maksiat ya. Nah, dalam ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 110 disebutkan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami bolak-balikan hati mereka, kami bolak-balikan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman untuk pertama kali. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami tinggalkan mereka dalam kesesatan, mereka terombang-ambing, bingung dalam menjalani kehidupan, resah, gundah gulana, stres dalam menjalani kehidupan. Itu orang yang korupsi tidurnya nyenyak apa gara-gara apa? Takut ketahuan kan gitu. Dah ketahuan bagaimana? Malu kan gitu. Bukan yang malunya diri sendiri, keluarganya pun malu kan gitu ya. Nah kemudian Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Bukhari ya, di mana dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Baqi' fi janazah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Baqi'. Apa itu? Pemakaman ya, pemakaman sedang menguburkan seorang jenazah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu kecuali sudah dituliskan, sudah dicatatkan tempatnya apakah di surga atau tempatnya di neraka, sudah dicatat. Nah, si fulan di surga, si fulan di neraka, sudah ada Pak daftarnya. Ya, mudah-mudahan kita semua terdaftar di surga. Kalau sudah didaftarkan namanya ada, maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Ya Rasul, kalau begitu udah pasrah saja ya. Karena kan sudah ada catatannya. Yang di surga pasti ke surga, di neraka pasti ke neraka. Kalau begitu mah pasrah saja, gak usah beramal, diem aja kan gitu ya. Kalau diem aja waktu sholat, diem waktu ngaji, diem waktu puasa, diem aja kan gitu. Kenapa? Ya mudah-mudahan masuk surga kan gitu ya. Dicatat di penghuni surga kalau sudah ada. Ngapain sholat, ngapain saum capek-capek, ngapain naik haji mahal-mahal, diem aja kan gitu. Kalau sudah ada catatannya di surga, pasrah saja. Maka kata Nabi, i'malu, beramal. Kenapa disuruh beramal? Karena kan nggak tahu kita ada di mana, gitu.
Maka usahakan beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang telah diciptakannya. Kemudian Rasul membacakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini sebagai tazkirah nih, ketika kita beramal baik ya, berarti kita sedang berhusnudzon, mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Kalau melakukan kesalahan, cepat-cepat taubat, jangan-jangan kita dicatat jadi penghuni neraka, nggak mau kan gitu. Maka harus beramal, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang diciptakannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusah illa kutiba makanuha minal jannah wan nar wa illa qad kutibat saqiyyah aw sa'idah." Tidak ada satu jiwa pun yang dia diberikan nafas pada Allah, bisa bernafas, bisa hidup, kecuali nanti tempatnya sudah ditentukan di surga atau di neraka. Dan dia sudah dicatatkan juga apakah dalam keadaan bahagia, celaka atau bahagia. Sudah ditentukan oleh Allah, termasuk juga nasib manusia ya, antara suka, duka, senang, sedih ya, gembira, sedih, itu sudah ada takdirnya, sudah dicatatkan. Maka ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala natakilu wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu mending pasrah saja, kita tinggalkan beramal, gak usah beramal saja. Nah, maka kata Rasul, "Faman kana minna min ahli sa'adah fayasiru ila ahli sa'adah." Siapa saja di antara kita yang menjadi orang-orang yang berbahagia, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dia akan menempati amal orang-orang yang bahagia. Wa man kana min ahli syaqa fayasiru ila ahli syaqa. Begitupun sebaliknya, orang yang menjadi penghuni ataupun bagian orang yang celaka, maka dia akan berjalan jalannya ahli yang celaka. Fa'ama ahlu sa'adah fayasiruna li'amali ahli sa'adah. Orang yang menjadi ahli sa'adah ya, dia menjadi orang yang berbahagia, akan berjalan untuk mengamalkan seperti halnya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang menjadi celaka, dia akan berjalan untuk mengamalkan amalan ahli orang-orang yang celaka. Nah, mudah-mudahan kita sudah istiqomah nih, berada di jalan yang baik, istiqomah terus menelusuri jalan-jalan kebaikan. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa ayat-ayat ini diturunkan untuk Abu Bakar ya, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir mengatakan dari sahabat Abdullah bin Zubair, "Kana Abu Bakrin ya'tiqu 'alal Islam." Abu Bakar ini orang yang memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba saya perlu banyak dana, perlu banyak uang, dikeluarkan tuh harta-hartanya untuk memerdekakan hamba sahaya. Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah ya. Fakana ya'tiqu ajaiz wa nisa idza aslamna. Abu Bakar ini suka memerdekakan hamba sahaya yang lemah-lemah ya.
Biasanya yang dimerdekakan itu yang kuat-kuat, tetapi Abu Bakar memerdekakan yang lemah. Ya. Dan juga para perempuan yang mereka masuk Islam. Ya. Sampai bapaknya yang bernama Abu Quhafah kemudian protes. Hai bunayya araka ta'diqu unasan du'afa. Wahai anakku, saya melihatmu memerdekakan orang-orang yang lemah. Kenapa merdekakan yang lemah kan itu? Falau annaka ta'diqu rijalan julada. Kalaulah kamu memerdekakan para lelaki yang julada, para lelaki yang kuat, yang gagah, yaqumuna ma'aka wa yamna'unaka wa yanfa'una anka. Mereka bisa menjadi tamengmu, menjadi pelindungmu kalau kuat. Ini malah yang lemah. Nah, ini salah satu di antara kebaikan Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Ya abati, innama uridu ma indallah. Wahai bapakku, aku hanyalah menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini turunkan terkait dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk kriteria yang 3 tadi, aql, wattaqo, wasaddaqa bil husna. Terakhir, berarti sebentar lagi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan tidaklah hartanya itu berguna, bermanfaat apabila dia taradda, binasa. Mujahid mengatakan ai idza mata, apabila sudah mati maka harta itu tidak berguna sama sekali. Karena harta itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Zaid bin Aslam mengatakan idza taradda finnari, harta itu tidak berguna, harta itu tidak bermanfaat sama sekali apabila dia binasa di neraka. Nggak bisa ya. Harta itu digunakan sebagai tebusan, tidak. Maka manfaatkanlah harta itu selama hidup di alam dunia untuk kebaikan ya. Di antaranya untuk zakat, infak, sodako, nafkah, hadiah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan harta yang kita miliki menjadi harta yang bermanfaat untuk kita semua ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.